Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad as-sirril rasul wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumi yub'atsun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa sahbihi wal ali yusrakum ya ahlal darab wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawar wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib, para syaraif, anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan khusus hadir di tengah-tengah kita Habib Al-Quran Al-Kaf. Kita hadir, alhamdulillah, ayahanda kita, para saudara pesantren Allah, beserta para guru yang lainnya. Beriring doa mudah-mudahan para habaib dan guru-guru kita panjang umur, sehat afiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Serta yang muliakan hadirin hadirat, shaimin shaimat yang alhamdulillah hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berhadir ada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini menjadi penyebab Allah memberikan rahmat yang banyak kepada kita, dan Allah menjadikan semua dosa-dosa kita dihapuskan olehnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari yang mulia ini, di hari yang pertama di bulan suci Ramadan, Allah mengumpulkan kita di dalam sebuah perkumpulan yang sangat manfaat untuk menggunakan waktu yang sangat barokah, waktu yang sangat mulia ada di dalam bulan suci Ramadan. Yang kita bersama telah mengetahui bahwa Ramadan disebut sayyidus syuhur, penghulu daripada segala bulan. Allah menjadikan 12 bulan yang menjadi penghulunya adalah bulan suci Ramadan. Yang terunggul daripada semua bulan adalah bulan suci Ramadan. Dan kita sudah mengetahui pada saat bahwa di dalam bulan suci Ramadan Allah memberikan kelebihan, keutamaan, kelipat gandaan pahala yang sangat-sangat luar biasa dibanding bulan-bulan yang lain. Oleh karenanya, momentum seperti ini kita gunakan untuk menggapai pahala yang sangat banyak yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini salah satu yang kita laksanakan, kita bisa hadir di majelis ilmu. Disebutkan di salah satu riwayat, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadat sanatin. Siapa langkah hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan, setiap satu langkah yang ia langkahkan menuju tempat ilmu itu dicatat ibadah 1 tahun. Alhamdulillah, biar di sini ada 6 seribu motor tadi, ada 6 mungkin bisa tidak tinjau, ada juga berjalan begini, ada banyak berjalan dari jurus-jurus dan berjalan ke sini, banyak pahalanya, bukan biar. Tapi kira-kira yang paling banyak urut Pak? Jawab kalau mereka keluar.
kira-kira ya Pak. Tapi itu urusan pahala itu yang diurusin, yang penting khobarnya seperti itu. Masalah dibagi Tuhan berapa itu urusan Allah Ta'ala. Kita jangan lupa campur urusan kita manusiawi. Masalah dibari, nang mau bari itu nang urusan kita jangan mau urusinnya. Melewati momentum bulan Ramadan ini adalah waktu yang sangat-sangat tepat untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin 11 bulan kita sudah lari dari Allah. Mungkin banyak di antara kita 11 bulan melalaikan Allah, melalaikan perintah-perintah Allah, banyak melanggar yang dilarang oleh Allah. Artinya kita lari dari Allah 11 bulan. Nah, Ramadan adalah saat yang sangat tepat kita kembali kepada Allah. Istilahnya kembali memperbaharui taubat kita. Setiap kita bisa salah. Setiap manusia tidak pernah luput daripada dosa dan kesalahan. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya keringat. Pengecualian nang kada bisa salah cuma para nabi dan rasul. Sisanya bisa salah. Bila statusnya lain daripada nabi dan rasul, bisa tuh salah. Siapa orangnya? Atau bisa salah. Tuan guru bisa salah. Karena tuan guru itu malaikat atau manusia? Manusia. Tuan guru bisa salah. Jadi kalau ada orang menilai tuan guru itu layaknya malaikat, keliru, luput. Karena tuan guru juga manusia, bisa sedikit salah. Nah, cuman biasanya salahnya tuan guru itu tak banyak. Kayak kita orang awam, orang awam ini nyanyok salah kali. Amun tuan guru tuh sidin nyanyok, sidin kawah biasanya mareng bisa dilihat. Karena ilmunya banyak, kawahnya mareng. Mungkin kita nambah ini besar belum marengnya. Sabar tadi kita bisa salah. Boleh angkat tangan, anda pernah salah. Kalau kiri silakan. Anda pernah salah, boleh angkat tangan. Ada namanya. Kenapa? Karena berarti pernah salah. Tapi namanya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Baik. Sebaik-baik orang yang bersalah ialah orang yang mau mengaku bahwa dirinya salah dan menyesali terhadap kesalahannya tersebut. Itu yang paling baik. Ramadan ini momentum yang paling tepat untuk kita memperbaharui taubat. Masyaallah muslimin, kalau kita sudah bertobat kepada Allah, tidak mustahil derajat kita itu dulunya paling hina, setelah kita taubat bisa diangkat makajut oleh Allah Ta'ala. Kita ambil satu contoh. Zaman dulu pian kenal dengan Al-Imam Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu bahari kada langsung jadi wali. Orang singin itu artinya terkenal di dunia langsung jadi wali kada. Fudail bin Iyad ini induk perampok. Kada anak buahnya ada, induknya, bosnya perampok, Fudail. Tapi kemudian bisa jadi wali, padahal dari perampok. Di mana caranya aja? Nah, penyebab sidin bertobat ini macam-macam ya. Orang bisa berubah itu penyebabnya macam-macam.
Kalau Al-Imam Fudail bin Iyad ini penyebabnya wasababu taubatihi ishqu jariyatin, disebutkan dalam kitab Syarah ini ya. Wasababu taubatihi, penyebab taubatnya Imam Fudail bin Iyad karena sedang jatuh cinta kepada seorang wanita. Makanya cinta itu bisa merubah seseorang. Ada orang karena cinta jadi gelap mata, ada orang karena cinta jadi bisa memperbaiki diri. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Tapi mulai anak-anak ini hidup tanpa cinta bagaikan HP tanpa kotak. Ada lampu terpakir, datanya habis, dapat buka WA, dapat buka Facebook dan lain-lain. Fudail ini jatuh cinta sama binian. Jadi kemana binian tutullah diiringinya. Kadang tak lagi mabuk, asik menggelahi binian. Orang lagi jatuh cinta. Pas bini ini tadi menyumbanglah ke sebelah dinding. Lalu tak dengar orang membaca ayat Quran. Sayang dia. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Itu ya ayatnya. Pas Fudail mendengar ayat itu menggetar. Getar awak sini sampai kada sadar diri. Tapi kada sadarnya Fudail untung kalau bakar imun. Bahasa kita modelnya ayat itu menyeru kepada Fudail. Oi Fudail, modelnya itu. Oi orang yang beriman, apabila lagi kamu tak takutan lawan Tuhan, apabila lagi kamu tak ingat lawan Tuhan. Fudail menjawab dengan mulutnya, walaupun awalnya kada tahu apa lagi, tapi untungnya bakar imun. Beliau mengatakan, Ya Rabbi qadaan, Ya Rabbi qadaan. Wahai Tuhanku, sekarang waktunya. Tobat sih dia, cari guru, jadi wali. Bahari Indo, perampok. Mau aja jadi wali. Nah, Fudail aja kalau jadi wali. Kita suat sama perampok. Suat kalau boleh. Nah, kira-kira lamunnya kita bakal suat perampok ini, potensi untuk jadi wali itu lebih besar daripada Imam Fudail bin Iyad. Cuma kitanya karena mau bergerak ini jadi masalah. Moler, penyakit kual ini pak mengalami. Hanya satu Ramadan, molernya sudah kelihatan. Ayo tarawih moler, berjamaah moler, magawi kebaikan yang lain moler. Hanya satu Ramadan, belum lewat 15 kita mungkinnya. Lagi. Kita ditoler. Nah ini contoh manusia yang dulunya kada baik, tapi gara-gara tobat akhirnya diangkat Tuhan jadi wali. Ada lagi satu ulama besar yang namanya kita kenal juga, ulama terkenal di dunia, namanya Utbah al-Ghulam. Utbatul Ghulam. Ini bahari induk maksiat. Orang berjudi, umpat berjudi. Orang mabuk, umpat mabuk. Intinya salah terasok. Inggol Inggris. Masuk terus. Apanya kawan? Yuhat. Oke terus. Ini Imam Utbatul Ghulam. Bahari ahli maksiat. Tiba-tiba beliau dapat hidayah. Tobat kepada Allah. Ketika beliau dapat hidayah, beliau tobat, bujur-bujur tobat. Beliau tidak mau tobatnya hanya sekedar tobat, tapi beliau ingin memastikan apabila tobatnya diterima, beliau ingin melihat tanda-tanda diterima taubat itu. Lalu di Bapak Sidin maulah 3 permintaan kepada Allah. 3 permintaan ini bila nampak pada diri Sidin, itu tanda taubat diterima. Dipinta oleh Sidin. Apa yang dipinta oleh Imam Utbatul Ghulam? Kata beliau, Ilahi, in kunta qabilta taubati wa ghafarta dhunubi
fa'akrimni bil fahmi wal hifdzi hatta ahfadha kullama sami'tu minal ulumi wal Qur'an. Itu permintaan Sidin pertama. Ya Allah, jika pian sudah nerima tobat ulun dan pian sudah pasti mengampuni dosa ulun, maka ulun minta bukti, muliakanlah diri ulun ketika telinga ulun mendengar bacaan Quran dan mendengar ilmu-ilmu agama lainnya, ulun langsung kawa hafal dan kawa paham. Itu diminta satu. Dan ternyata setelah beliau menjalani taubat, yang pertama ini diberi Tuhan, maka Sidin sudah sepertiga yakin bahwa taubatnya sudah diterima. Karena Sidin bila mendengar Quran langsung menjadi langsung hafal. Bila mendengar ilmu-ilmu langsung paham, langsung berikir. Berarti Sidin satu dan tandanya taubat itu sudah diterima. Sidin mematok 3 tanda. Lalu beliau mengatakan yang kedua, Ilahi, in kunta qabilta taubati wa ghafarta dhunubi fa'akrimni bihusni sawt hatta anna kullaman sami'a qiraati yazdadu riqqatan fi qalbihi wa in kana qasiyal qalbi. Ya Allah, amun pian menerima taubat ulun, pian mengampuni dosa ulun sudah, maka ulun minta tanda nomor 2, berikan ulun suara nang merdu, berikan ulun suara nang harap. Apabila orang mendengar bacaan ulun, maka hati manusia nang kayak apa aja kerasnya pasti akan luluh mendengar bacaan ulun. Ternyata ini diberi Tuhan juga. Babanya Sidin bertobat, Sidin hafal Quran, Sidin mengerti ilmu macam-macam. Bila Sidin mengaji, membaca Quran, orang kayak apa aja pengasasannya lama. Orang tuh di kampung manamparan, jago, dikit-dikit tampar, panggil kalau jauh tampar, kipas, tabung, dan mental. Ada jauh dari itu, tapi di dalam Sidin baca Quran lama, langsung bertobat. Ini patut dicari ilmunya namanya ini sebujurnya. Nah, saya kira-kira orang itu tidak ada kita memanggil lama, patut pak sebenarnya nih. Nah, itu ada bangunan kita nih. Kita bila orang dengar kita memanggil mau, dia mau dengar kau tak. Orang tidak setuju dengar kita memanggil. Ini patut dicari ilmunya supaya diberi Tuhan husnus sawt, suara yang baik. Sehingga artinya dengan suara yang baik itu bila kita berbacaan, bila kita memanggil, orang lain akan juga mendengar. Khusus nang hati pengarasan, bila mendengar seorang memanggil, orang mau dulu, orang mau lama. Itu tuh patut dicari sebujurnya ilmunya itu. Ada sebagian guru itu malah jadi sekira-kira panggil ikam didengar orang di sini. Panggil kamu tuh didengar orang, anggapnya Sidin cincin Nabi Sulaiman di lidahmu. Kayak apa mana cincin Nabi Sulaiman, cincin aja ada tetamu. Kayak pemandat, salahnya ada, anunya aja, hakikatnya aja nanti anda. Jadi guru rajin mengajarin apa? Wa asa Musa fi yadi. Tongkat Nabi Musa berada di tanganku. Faman ro'ani habani wa ata'a amri. Siapa yang melihat aku, dalam hatinya bergetar karena ada wibawa dari diriku. Wa ata'a amri, dan ia akan menuruti perintahku. Wa khatamu Sulaiman ala lisani, dan cincin Nabi Sulaiman berada di lidahku. Faman takallamtu ilaihi qada hajati, maka siapa orang mengumpulkan diri ia macam menunaikan hajatku. Wa nuru Yusuf ala wajhi, dan cahaya Nabi Yusuf berada di mukaku. Faman rohani ahabbani, siapa mencari mukaku pasti jatuh cinta lawan aku. Wallahu muhitun bi
wa huwal musta'an bihi ala a'dai dan seterusnya. Ada 20 hari mana jadi. Masa Pak Ujo berbicara sama aja disimpan ini. Orang jadi guru tuan guru itu aja tak boleh. Jadi mukai berdaan anak murid harus disimpan itu ilmu kepatian berjalan. Kalau kemudian mukai berdaan pas disimpan anak murid sholat. Kayak dulu pun tahu tuh ada disimpan di kamarnya sendiri. Jadi kalau murid pakai ini ada jurus yang ada dipelajari itu sedikit Pak. Jadi gurunya tak pakai nggak sudah hanya mengumpulkan jurus berdaan anak murid. Itu saya menyabiar hendak kita tuh maka kalau kisah gitu mau gitu. Nah, lalu langkah 3 diminta oleh Imam Abdul Ghani apa? Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta dhunubi fa akrimni birrizqil halal warzuqni min haitsu ahtasib wa min haitsu la ahtasib. Ya Allah, amun pian sudah narima taubat ulun, sudah mengampuni dosa ulun minta pian muliakan ulun dengan dibagi rezeki nang halal nang banyak. Baik rezeki itu nang kawa ulun hitung maupun rezeki itu nang kada ulun kira-kira. Ternyata ini diberi Tuhan juga. Baba Yasin Tontong Batobat, raja itu mengalir deras kepada beliau. Maka setelah 3 tanda ini terlihat pada kehidupan beliau yakin dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Lantas beliau kemudian diangkat menjadi wali. Bahari orangnya buntan. Bahari ahli maksiat, tapi gara-gara taubat diberikan Allah kemuliaan. Nah makanya momentum Ramadan ini waktu yang tepat untuk kita memperbaharui taubat kita. Tiap hari kita taubat, tiap hari kita perbaharui, khusus di bulan-bulan mulia. Ada buka puasa, karena kita membaca syahadat. Karena Nabi menyuruh benar Pak, jangan ada dibaca 4 macam. Syahadat, istighfar, minta surga, pelindung dari neraka. Lalu bacaannya masyhur benar bila ada ayat azim itu pasti kita dengar aja tambukan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Itu surat Nabi. Di Ramadan ini minta 4 itu, 4 itu jangan ditinggalkan bacaannya. Baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, baca istighfar, astagfirullah, minta surga, as'alukal jannah, lalu berlindung dari neraka, wa a'udzu bika minan nar. Tiap hari kita baca. Nah, tambul ingat kisah pembukaan ya. Ya, tambul hari ini hari pertama kita buka. Ya, jadi banyak kali ingat. Jadi ulun tambul ingat nah. Jadi menyebut biasanya ulun ketahuan lumayan tuh. Jujur aja lah dosa-dosa puasa tentang pahalanya. Pian biasanya bila buka puasa tuh pada belum baca doa kah, pada belum makan kurma kah? Ayo aja, apa jawabannya aja? Pada belum makan kurma kah, pada belum baca umpal kesunto kah? Hah? Doa. Nah, kalau kan apa aja biasanya? Berdoa. Hah? Berdoa dulu. Apa aja? Berdoa dan makan kurma. Makan kurma dan berdoa. Nah, ada kita. Ada yang berdoa dulu dan makan kurma. Nang mana ayo kira-kira nang bujur. Sebujurnya bujur keduanya. Kadang salah kan ya. Asal bacaan nggak makan bujur Nang ada bujur itu udah bacaan. Langsung. Nggak salah. Cuman kan namun bahasa tepat tidak tepat pasti harus kita bahas ini. Ada yang tepat, ada yang tidak tepat. Nah, kalau menilik daripada pelajaran yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita dan menilik bacaan yang ada pada redaksi kalimat doa berbuka puasa,
maka membaca doa buka puasa itu berarti setelah berbuka. Setelah berbukanya itu imbah makan. Nah, imbah makan kurma atau kayak apa? Nah, guru kita malah jadi kayak di sini. Bila sudah yakin waktu berbuka puasa, sampai itu nih. Sudah sampai yakin waktu berbuka puasa, maka kita basuh tangan gitu loh. Atau basuh tangan, baca Bismillahirrahmanirrahim atau baca Allahumma barik lana boleh. Habis itu kita ambil kurma. Yang afdal itu lebih afdal daripada tamar, rutop. Rutop itu kurma mangkal, kurma nang kuning-kuning kalau saya. Itu paling general pahalanya. Paling general pahalanya itu. Kalau tamar itu tak bawah nilai banyak pahalanya. Misalnya ada rutop, makan rutop. Kalau ada tamar, kurma masak. Bismillahirrahmanirrahim. 6 makan kurma sebiji, cukup. Asal ada lagi 3. Allah Taala ketujuh menganjur, yuhibbul witra. Allah Taala suka menganjur. Ada 3, 5. Ada 5, 7. Awalas kalian. Ada makan nasi lagi biar. Ada Habib dia angka 7 makan kurma. Ketujuh benar makan kurma. Nama beliau Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, Shahibus Syi'ib. Kalau dia ziarah ke Kota Derib, itu makamnya di Husaisah. Husaisah itu di atas gunungnya makam Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Imam Muhajirillah Ahmad bin Isa itu di atas gunung. Nah, di situ ada ruang bila kita menghiyau jar kurang dan kita hiyau macam datang ke Kota Derib. Itu di Husaisah namanya. Di bawah makam Imam Ahmad Al-Muhajir turun pada tangga. Itu di bawah ada makam imam besar namanya Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, Shahibus Syi'ib. Karena beliau namanya syi'ibnya Imam Muhajir sehingga diberi gelar Shahibus Syi'ib. Itu hobi beliau makan kurma ya. Sampai pernah disebut dalam manaqibnya Shahibus Syi'ib ini makan kurma sampai tinggal buku lali bijinya kurma tuh. Makan kurma Anda nih buku lali sini tinggal buat biji kurma. Tapi Sidin melihat seperti itu, setiap 1 biji kurma diganti Sidin 1 rakaat sholat. Jadi mau kurmanya 100 biji, berarti Sidin sembahyang 100 rakaat. Imam Ahmad bin Muhammad Shahibus Syi'ib Al-Habsyi itu. Bini Sidin ujar 500. Jangan dibayarkan. Kumpulannya lah. Allah malam seperti apa beliau menjalani. Jangan dibayarkan. Ya nasib masing-masing orang begini banyak pun sudah ada tulisannya di Lauhul Mahfuz dan di protes biar. Ada emang begini banyak juga ada kesampaian. Dasar takdirnya sampai apa? Bingung mengarasani kata Meksiko ini. Tapi ada juga nantinya ada tapi mengarasani dasar kurang menawari kayak apa? Kalau sini itu kan kurang menawari, artinya mau minta kawin yang anak pun kayak itu dan seterusnya. Nah, kalau kita tawar macam mau. Sudah ada takdir masing-masing itu yang kami diprotes. Memprotes kalau paham mana. Kembali ke kisah kurma tadi. Jadi tamar kita makan. Setelah selesai 1 biji, maka minum ya guru kita. Minum. Berapa yang kita minum? Cukup 3 tigo. Ada kali nilai 3 tigo. Ini saya kira habis sorangan puasa. Ya ada apa? Saya kira 3 tigo cukup. Nah jadi basuh tangan, bismillahirrahmanirrahim, makan kurma, nyam sebiji cukup. Ambil cangkir pakai tangan kanan, minum 3 tigo. Sebagaimana kayak Nabi minum, baca bismillah, alhamdulillah. Boleh lagi bismillah, alhamdulillah. Boleh lagi bismillah, alhamdulillah. Cukup.
Nah, lalu baca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afqartu dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, kayak dalam buka puasa ibadahnya kan. Dhahabat dhama'u, sudah hilang haus. Menghilang haus itu ibadah minum atau minum kan? Ibadah minum. Nah, makanya itu yang tepat. Jadi baca doanya itu ibadah makan korma dan minum 3 teguk air. Kayak itu caranya kita buka puasa. Nah, pertanyaan untuk biar buka puasa kayak itu lah tadi. Kayak itu lah. Sapaleh kayaknya. Sapaleh ada itu tadi. Nah, jadi guru kalau mana begini, rahatan buka puasa itu kan 2 mustajab di situ. Rahatan kita buka puasa itu 2 mustajab karena disebutkan oleh di dalam khobar lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad. Bagi orang yang buka puasa itu ketika ia berbuka puasa da'watun la turad, doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Makanya dalam buka puasa itu banyak berdoa. Tuntung baca doa buka puasa kan bagi doa yang lain. Apa salah dia la haul wala salah hemat mana lain baca doa haul la haul ya mana lain. Intinya doanya itu doa mustajab, tidak ditolak. Rahatan buka puasa. Nah, lalu mentuntung dan kita berdoa jagoro sarahakan ibadah itu kepada Allah. Caranya kayak apa? Tundukkan kepala, berbijil mata, muntung ditutup, hati bebandir. Apa hati bebandir? Berucap kayak ini, ya Allah, kayak ini Pak, ulun-ulihan puasa hari ini. Ada kawa ulun ya Allah puasa nak kayak orang wali. Ada kawa ulun ini puasa nak kayak orang soleh. Orang soleh menjaga bujur puasanya. Di samping hal-hal yang membatalkan dijaga sikit, anggota badan sikit dijaga sikit. Sedangkan ulun kada, ulun banyak lalai, mata banyak jelalatan, muntung banyak-banyak berarti kurang, telinga berdengarkan kada baik, banyak kekurangannya Allah. Tapi satu yang ulun minta, mudahan biar menerima. Itu tak naratan berbijil mana? Mudahan biar menerima ya Allah. Mencatat kayak gitu. Jadi sudah 12, habis ini kita coba makan di kanan. Ayo, menyerahkan ibadah kepada Allah seperti itu diajarkan oleh guru kita. Kalau Habib Zain bin Sumit menulis dalam kitab beliau, ketika buka puasa itu bacaannya kata beliau, dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika afqartu faghfir li wa taqabbal minni innaka antas samiul alim. Ada juga ditambahkan lagi alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa afqartu. Intinya banyak riwayat-riwayat lah yang disebutkan di dalam kitab. Namun bagi kita nama-nama hafal aja, nama kita luka, jangan menggaus kena makan. Jadi menggaus artinya panas benar, awak uyuh benar. Akhirnya buka puasa kan dengan Tuhan, berbismillah kada, besuk tangan tidak, maka banyak beda tiap. Benar tuh ada tiga campur tiap rasanya. Nah, buka puasa ingat-ingat bujur-bujur, jangan terlalu nafsu dan buka puasa. Bujur ya orang lapar, bujur ya orang haus, tapi jangan nafsuan. Namun kita terlalu nafsu, karena akhirnya mencelakakan kita. Mencelakakan kenapa? Ibadah kita bisa tertinggal gara-gara makan kencang makan. Banyak dua cirat sorangan, banyak es pula, panpal pula, naik ke atas muang, turun ke bawah kantut. Itu tak usah. Tarawih kada nyaman, karena parut kekanyangan. Cukup aja kalau udah lagi bahari kakak pakai itu, udah tuh harinya lagi. Berapa umur sudah bicara ini sambil
umur kami sekian puluh tahun sudah. Parah deh kira-kira aku dilawan mati. Jangan lagi puasa makan anak. Ayo gaya-gaya puasa orang tua pulang. Jangan makan anak lagi. Cukup gak tadi sudah itu. Makan diatur. Jangan sampai kita diatur. Kita kan ada kalau tarawih ya. Tarawih benar-benar kita menggawi di Ramadan. Jangan sampai ketinggalan. Mengkawal jangan sampai ketinggalan. Nah, kampung layar berkisah tarawih. Ulun dia jangan mendengar orang cilek kemandir kayak gini. Main aja si anu ngintok orang berdegang tiap malam. Bila tarawihnya bisa nggak ya orang kayak gitu? Ulun rancang tetamu orang kemandir kayak itu toh menyambati orang mengenai tarawih. Mulai hari ini harus kita ubah kata-kata kita. Jangan seperti itu. Pian melihat orang kada tarawih, jangan dihina. Mungkin hatinya ini menangis hendak tarawih, tapi tuntutan kewajiban tidak bisa ditinggalkan. Contoh, amoninya kada bacari malam itu kayak apa? Bininya makan sama. Muninya kada bacari malam itu kayak apa? Anaknya makanan. Mencarikan makan untuk bini dan anak hukumnya wajib, tarawih hukumnya Nah, jangan disambati orang mencari makan kalau ini anaknya itu atau kasusnya. Jangan sampai menghina ya wajib ini payah lo. Ramadan dia mencari hari malam, besok tarawih lagi. Padahal ini hendak tarawih, cuman kemampuan tidak ada. Inya fokus mencari kewajiban inya. Jangan dihina kawan, jangan dihina kasihan orang. Ini hendak kayak tarawih cuma ada kawan. Nah makanya kita syukuri, namanya kita kawan tarawih itu syukuri bujur-bujur. Banyak orang yang kawan tarawihnya. Jangan kawan hari Ramadan dengan perusahaan lagi. Berada yang di rumah sampai sebulan dari kita berusaha jaga kawan. Kan di dalamnya ada kawan apa kan? Ada kawan. Aku di sini cuma ada mencari makan kawan. Bujur juga. Kelas-kelas kita ini bukan kelas Imam Malik. Kelas kita ini kelas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu yang mengedepankan walana kasbun kultifah. Kita ini harus diisi usaha. Bila ada berusaha, mencoboy dan kita orang makan nama-nama. Ini kelas kita. Lain Imam Malik. Imam Malik besar ada berusaha. Iya, di Imam Malik. Duduk dengan baca hadis ini, itu Imam Malik. Sampai berdebat lawan Imam Syafi'i itu berdebat. Buruk Imam Syafi'i. Rajaki itu bila hendak dapat harus dicari. Jadi Imam Malik ada mendasar rajaki itu ada ini yang mentai aku. Kada perlu dicari. Kada Imam Syafi'i bukan ada dicari dia mau datang. Kada Imam Malik berusaha dicari itu bisa datang. Berdebat kedua perguruan berbeda pendapat. Imam Syafi'i membuktikan mandiri sini. Tulang Imam Syafi'i kakabun anggur memilubah. Ada kategori di sini dari curang angkat-angkat anggur itu nah. Angkat-angkat anggur diupah kurang anggur sakamper. Nah Imam Syafi'i dalil amun kok barakat dicari akhirnya dapat. Datang kalau dari Imam Malik bawa dalil misalnya. Nah bro, dalil ampun ulun gara-gara dicari akhirnya dapat. Jadi Imam Malik jujur ampun mereka. Alhamdulillah. Bahkan Imam Malik anggurnya dari kepapai. Ulun beli dan buruwe kapiannya. Nah Imam Malik kau mana kau? Nyamannya. Bujur kan duitnya mau dicari mau kada dicari semuanya bujur. Tapi Islam diatur kenapa orang tahu? Cuman itu tadilah kelas-kelas kita. Jangan kalah harus lagi berusaha fokus beribadahnya di Ramadan. Cuma ngarannya kada sama Pak Tuhan membagi rezeki. Lalu akhirnya di antara kita mau kada mau berusaha. Tapi saran ulun aturlah waktu berusaha itu sebaik mungkin. Ajmilu bil talab ya Nabi. Bagus-baguslah mencari rezeki.
Oh, kita takut ya di Ramadan, aku berusaha dari jam segini sampai jam segini. Kau aja buka bersama keluarga, kau aja aku di taraweh, kau aja aku di sahur dengan keluarga. Kita esok bagaimana aku mencari pulang. Insya Allah adanya Tuhan mau akan. Ada itu. Jorong menghadap hari bila Ramadan itu rezeki naik. Jorong menghadap hari. Rasakan apa ya? Bila Ramadan rezeki naik. Rajin bisa orang beli kafe. Ramadan ada orang beli kafe. Anda naik kan rezeki. Nah, itu. Rajin-rajin ini udah mau bagi anak. Dia Ramadan dibuat bagi anak ini. Rezeki malamnya. Nah, alhamdulillah. Karena kayak gitu. Nah, pada intinya, alhamdulillah Allah Taala mentakdirkan kita hari ini bisa menggunakan kesempatan hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan, dan ini sampai Palumusan sampai 30 Ramadan ada majelis ilmu, hadirilah, hadiri majelis ilmu. Apalagi kita kumpul dengan guru-guru kita di sini, Masya Allah. Hadiri supaya hawas bulan telinga kita, supaya hawas telinga tak boleh hukum. Berharap mudahnya Allah mengamalkan. Itu juga kira-kira kalau sampaikan untuk kita rela mengenai kesalahan akhirat, khusus kepada para muallim yang termasuk kita rela bina halal kalau ada kesalahan akhirat. Hadap ini walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.